Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan mata kuliah ekonometrika. Tapi sebelum itu, marilah kita buka perkuliahan pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana model regresi sederhana dan juga model regresi sederhana, kemudian berganda, serta regresi dengan variabel, salah satu variabel independen yang dengan kualitatif itu atau variabel dummy. Nah, pada sebelum juga regresi tersebut itu pada dasarnya menggunakan metode ordinary least square. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan bahwa umumnya regresi yang menggunakan metode tersebut, yang menggunakan metode yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu rata-rata adalah merupakan model atau metode dalam ekonometrika yang umumnya digunakan untuk data-data yang bersifat cross section. Nah, kemudian bagaimana kalau semisal data yang kita gunakan adalah merupakan data yang bersifat atau berbentuk time series atau runtun waktu. Nah, maka sebenarnya ada beberapa metode, cuma yang saya ajarkan untuk dasar pada kesempatan kali ini, pada semester ini, adalah dengan menggunakan vector autoregression atau vector error correction model. Itu pengembangan dari VAR, atau bentuk lain dari VAR adalah vector error correction model. Jadi di sini kita bisa menggunakan VAR atau menggunakan VCM, karena VCM ini merupakan bentuk lain dari VAR juga, sehingga ini VAR dengan VCM ini adalah kurang lebih sama dasarnya. Nah, umumnya vector autoregression atau vector error correction model ini sebenarnya adalah masih dalam satu lingkup regresi. Masih dalam satu lingkup regresi. Hanya saja perbedaannya VAR dengan regresi VAR dengan regresi biasa adalah kalau regresi biasa itu umumnya digunakan untuk data yang bersifat cross section, sedangkan kalau VAR ini lebih cenderung digunakan untuk data yang bersifat time series atau runtun waktu. Nah, vector autoregression sendiri itu modelnya dibangun dengan pertimbangan meminimalkan pendekatan teori dengan tujuan agar mampu menangkap fenomena ekonomi dengan baik. Nah, jadi untuk VAR sendiri itu sebenarnya model VAR sendiri itu dibangun atas dasar pertimbangan meminimalisir pendekatan teori yang ada pada beberapa literatur atau beberapa teori yang sudah menjadi umum, sehingga tujuannya apa? Supaya ketika meneliti suatu fenomena, terutama di bidang ekonomi, keuangan ataupun bisnis, itu bisa menangkap fenomena-fenomena tersebut dengan baik tanpa menyesuaikan dengan fakta yang terjadi atau fenomena yang terjadi di lapangan. Sehingga untuk pertimbangan pendekatan teori itu sangat minim terjadi. Nah, kemudian dengan demikian VAR adalah model non-struktural atau merupakan model tidak teoritis. Terus waktu Mas itu ketika menganalisis data time series. Nah, ketika menganalisis data time series diperlukan analisis yang saling ketergantungan antar variabel tersebut. Nah, untuk agar model tersebut yang saling ketergantungan antar variabel tersebut, maka digunakanlah VAR dalam menganalisis variabel time series. Nah, ada dua langkah untuk membangun model persamaan simultan dalam metode VAR ini. Yang pertama adalah mengklasifikasi variabel di dalam dua kategori. Yang pertama variabel endogen atau dependent, dan variabel exogen atau variabel independen. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat sebuah pembatasan atau
pembatasan parameter atau biasa disebut dengan identifikasi di dalam model agar model bisa teridentifikasi. Nah, pada proses ini seringkali kita mengasumsikan bahwa beberapa variabel eksogen atau variabel independen itu hanya ada di dalam persamaan tertentu. Nah, ketika asumsi ini terjadi, maka keputusan yang kita ambil dalam model regresi itu seringkali bersifatnya subjektif. Nah, selanjutnya VAR sendiri itu sebenarnya kita hanya memerlukan dua hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan metode vector autoregression atau vector error correction model. Yang pertama adalah sebenarnya kita di dalam menggunakan metode VAR atau VCM itu kita tidak perlu membedakan mana yang variabel endogen atau dependent dan variabel eksogen atau independen. Kenapa kenapa kita tidak perlu membedakan mana variabel dependent dan independen, itu nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Walaupun begitu, walaupun kita tidak perlu membedakan seperti pada slide sebelumnya, kita tetap harus mengidentifikasi atau memilah-milah mana yang variabel dependent, mana yang variabel independen. Nah, kemudian karena itu akan menyangkut dengan persamaan atau model yang akan kita buat nanti. Kemudian yang kedua adalah yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan metode VAR adalah untuk melihat hubungan antar variabel di dalam VAR, kita membutuhkan sejumlah kelambanan variabel yang ada. Nah, kelambanan ini biasanya kalau kita sebut dalam dalam bahasa ekonometrika adalah lag. Lag ini adalah lamban waktu yang bisa kita gunakan ketika kita menganalisis suatu model. Nah, kelambanan variabel ini diperlukan untuk menangkap efek dari variabel tersebut terhadap variabel yang lain di dalam model. Selain kedua hal tersebut, model VAR adalah model linear sehingga kita tidak perlu khawatir tentang bentuk model serta model VAR mudah diestimasi dengan menggunakan metode ordinary least square. Nah, kemudian selanjutnya mengutip dari referensi Hakim pada tahun 2017 mengatakan bahwa VAR itu merupakan sebuah model sistem regresi yang terdiri dari dua variabel dependen atau lebih. Jadi untuk VAR sendiri itu kita bisa menganalisis apabila kita menginginkan atau mempunyai variabel atau data yang mana variabel dependennya itu adalah sebanyak dua atau lebih. Nah, untuk semisal kita memiliki data penelitian, variabel penelitian yang mana itu adalah variabel dependennya berjumlah 2 atau lebih, maka kita bisa menggunakan vector autoregression. Nah, persamaan yang bisa kita gunakan, yang digunakan dalam model VAR itu sebagaimana yang bisa dilihat pada screen, yaitu YNT sama dengan beta 0 plus beta N, YNT minus 1 plus dan seterusnya, kemudian beta P, YNT minus P, plus alpha 1, YNT minus 1 plus dan seterusnya, kemudian ditambah dengan alpha P, YNT minus P, plus Y1, YNT minus P, plus dan seterusnya, kemudian ditambah dengan error NT. Nah, persamaan 31 tersebut itu bisa ditulis lebih ringkas. Ringkasnya adalah sebagaimana yang pada persamaan 3.2, yaitu YNT sama dengan beta 0 plus sigma PI sama dengan 1 beta I YNT minus I, kemudian ditambah dengan sigma PI sama dengan 1 alpha I YNT minus I plus alpha PI. Sigma PI sama dengan 1 YI YNTI minus I plus error. Nah, dalam melakukan analisis VAR perlu dilakukan beberapa proses pengujian. Jadi ketika kita menggunakan metode VAR itu dilakukan ada beberapa tahapan atau ada beberapa proses pengujian sebelum kita akhirnya menguji dengan metode
VAR atau vector autoregression. Nah, beberapa proses pengujian yang harus dilewati ketika kita menggunakan metode VAR adalah yang pertama adalah uji stasioner, kemudian yang kedua adalah uji kointegrasi, dan yang ketiga adalah uji VAR itu sendiri. Nah, nanti setelah kita selesai melakukan proses pengujian, uji stasioner, kointegrasi, dan uji VAR itu sendiri, nanti ada beberapa teknik di dalam VAR yang bisa kita gunakan untuk membantu kita menginterpretasikan hasil data analisis yang sudah kita analisis dengan menggunakan program Avius. Nah, ini merupakan ilustrasi analisis model VAR atau PCM. Nah, jadi kalau semisal di dalam regresi biasa, ketika kita ingin melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, itu biasanya hanya satu arah. Bagaimana pengaruh variabel profitabilitas terhadap DPK, kemudian bagaimana pengaruh variabel ekuivalen imbal hasil terhadap DPK perbankan syariah, dan juga bagaimana pengaruh jumlah jaringan kantor perbankan syariah terhadap dana pihak ketiga perbankan syariah. Nah, di dalam model VAR itu berbeda. Di dalam model VAR itu kita tidak hanya ingin melihat bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, tetapi kita juga melihat sebaliknya, bagaimana pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Seperti misalkan kalau di regresi biasa kita hanya menganalisis bagaimana pengaruh variabel profitabilitas terhadap DPK. Nah, ini kita juga sebaliknya, bagaimana pengaruh DPK terhadap profitabilitas, bagaimana DPK bisa berpengaruh terhadap ekuivalen imbal hasil, dan juga bagaimana pengaruh DPK terhadap jumlah jaringan kantor perbankan syariah. Tidak hanya sampai di situ, kita juga akan menganalisis bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel independen sendiri, bagaimana profitabilitas itu bisa mempengaruhi ekuivalen imbal hasil, bagaimana ekuivalen imbal hasil bisa mempengaruhi jumlah jaringan kantor, bagaimana profitabilitas itu bisa mempengaruhi jumlah jaringan kantor perbankan syariah. Nah, jadi semua variabel di sini akan berperan sebagai variabel dependen dan variabel independen, sehingga nanti ketika kita menuliskan persamaan maka paling tidak ada kurang lebih persamaan yang akan dituliskan dalam model itu sesuai dengan jumlah variabel yang akan kita analisis. Jadi misalkan ini kita punya 4 variabel, terdiri dari 1 variabel endogen dan 3 variabel eksogen, maka model yang kita gunakan yang akan kita tulis, persamaan yang akan kita tulis itu juga ada kurang lebih 4 variabel, 4 persamaan. Nah, selanjutnya, ini salah satu contoh penulisan persamaan ketika kita sudah memiliki variabel. Ini harusnya ada 4 persamaan ya. Ada 1 yang tertinggal di sini, seharusnya karena kita tadi menggunakan 4 variabel, maka seharusnya di sini ada 1 lagi di sini. Ada 1 lagi. Nah, kemudian kita lihat untuk saat ini ketika kita mempunyai 4 variabel atau 3 variabel, maka persamaannya juga ada sejumlah model persamaan yang harus ditulis itu juga sejumlah dengan jumlah variabel. Seperti tadi di sini, misalkan di sini Y1-nya adalah DPK. Maka di sini Y2T-nya posisinya di sini bisa jadi adalah ekuivalen imbal hasil atau equivalent rate. Berarti nanti di sini nanti selain DPK juga ada IR,
juga ada pro atau profitabilitas. Kemudian ketika di sini adalah pro, maka yang di sini bisa saja DPK dan juga ekuivalen timbal hasil atau ekuivalen rate. Ketika di sini IR, di sini adalah profitabilitas dan DPK. Nah, jadi seluruh variabel akan berperan sebagai dependen di satu persamaan, kemudian di persamaan lain dia juga akan berperan sebagai variabel independen di setiap variabelnya. Karena di sini ada 4 ya, tapi karena ada 1 tertinggal, jadi saya hanya mencontohkan 3 saja. Nanti kalau semisal ada 4, nanti bisa ditambahkan dengan Y4T-nya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini merupakan beberapa seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa nanti setelah proses pengujian di dalam model atau metode VAR itu selesai kita uji, maka proses selanjutnya adalah kita bisa membaca atau menganalisa dengan beberapa teknik khusus. Beberapa teknik interpretasi data atau interpretasi hasil analisis data VAR itu sendiri ada beberapa, cuma umumnya digunakan adalah 3. Yang pertama adalah impulse response, kemudian adalah varian decomposition, dan yang ketiga adalah Granger causality test atau uji hubungan kausalitas. Nah, selanjutnya kita bisa melihat pada bagian berikut yang ada di screen itu adalah, atau yang ada di slide tersebut itu merupakan proses dari terbentuknya model vector autoregression. Nah, yang pertama adalah kita melihat datanya tersebut. Apabila data tersebut time series, maka kita bisa menggunakan metode VAR atau VCM. Tapi sebelum kita menentukan apakah pengujian atau model yang kita gunakan adalah VAR atau VCM, maka data time series tersebut kita harus uji terlebih dahulu dengan pengujian yang pertama, yaitu uji stasionaritas data. Nah, uji stasionaritas data ini kita akan menguji data-data dari setiap variabel, apakah data di setiap variabel tersebut stasioner atau tidak stasioner. Jadi nanti ada beberapa kategori dalam uji stasioner itu yang nantinya akan menentukan apakah dia akan menggunakan metode VAR atau VCM. Nah, ketika data variabel tersebut keseluruhannya adalah stasioner pada kategori level, maka ketika seluruh data time series tersebut dinyatakan stasioner pada kategori level, maka metode yang kita gunakan adalah vector autoregression atau VAR dalam bentuk level. Nah, ketika sebagian besar atau salah satu dari data time series tersebut tidak stasioner pada kategori level, dalam artian berarti ada beberapa variabel yang stasioner pada kategori level, ada sebagian yang lain itu stasioner pada kategori diferensi data atau first difference dan second difference. Maka ketika tidak stasioner seperti ini, maka kita perlu melanjutkan pengujian selanjutnya. Nah, pengujian selanjutnya adalah yaitu uji kointegrasi. Nah, setelah kita uji terlebih dahulu kointegrasinya, apakah terjadi kointegrasi atau tidak. Nah, apabila tidak terjadi kointegrasi, maka yang harus kita lakukan adalah kita bisa menggunakan vector autoregression atau VAR dalam bentuk diferensi. Tapi kalau terjadi kointegrasi, maka model atau metode yang kita gunakan adalah kita akan menggunakan model atau metode VCM atau Vector Error Correction Model. Jadi prosesnya adalah kurang lebih seperti itu. Kita melihat datanya terlebih dahulu. Ketika datanya time series, kita harus
melakukan proses pengujian yang pertama, yaitu melakukan proses pengujian stasionaritas data. Nah, ketika data tersebut adalah seluruhnya adalah stasioner pada kategori level, maka kita bisa langsung melakukan uji VAR dalam bentuk level. Tetapi kalau tidak stasioner pada kategori level, sebagian atau keseluruhan data variabel, maka kita bisa melanjutkan pengujian kepada tahap uji kointegrasi. Nah, ketika uji kointegrasi tersebut tidak terjadi kointegrasi, maka kita bisa menggunakan metode VAR dalam bentuk diferensi. Tapi kalau terjadi kointegrasi, maka kita menggunakan model atau metode Vector Error Correction Model atau VECM. Nah, itu adalah proses yang harus dilewati ketika kita menggunakan model VAR atau VECM dalam penelitian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu uji stasioner, kointegrasi, dan seterusnya. Nah, uji stasionaritas sendiri itu bisa digunakan atau dilakukan dengan menggunakan uji akar dengan beberapa metode. Umumnya yang digunakan adalah metode yang dikembangkan yang dinamakan Augmented Decay-Fuller atau ADF test atau uji ADF. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan uji akar atau unit root test dengan metode Phillips-Perron atau PP. Nah, ini merupakan proses klasifikasi uji stasionaritas data yang sudah saya jelaskan tadi. Kita yang pertama kali yang harus kita uji pada variabel adalah pada kategori in level atau pada kategori level. Ketika kalau pada kategori level ini tidak stasioner hasilnya, maka langkah selanjutnya kita turunkan pada kategori first difference uji stasionernya. Nah, kalau pada uji stasioner pada kategori first difference ini masih tidak stasioner juga, maka langkah selanjutnya adalah kita turunkan untuk menguji stasioner dengan kategori second difference. Nah, nanti masing-masing nilai probabilitas untuk pengujian stasioner ini nanti kita akan ujikan dengan tiga tingkatan alfa, 3 tingkat signifikansi alfa, yaitu 1%, 5%, dan 10%. Nah, ini kita bisa menggunakan ketiga tingkat signifikansi alfa sendiri. Kalau semisal nanti pada tabel itu ada apa? Ketika kita menguji kategori in level, nanti di situ ada tiga tingkatan, 1%, 5%, dan 10%. Nah, kalau semisal nilai probabilitasnya itu lebih kecil atau kurang dari tingkat alfa yang ada di sini, salah satu atau ketiga-tiganya itu di bawah nilai alfa, nilai probabilitasnya, maka kita bisa menyatakan bahwa data tersebut atau variabel tersebut adalah stasioner pada kategori in level. Kalau semisal nilainya lebih dari tingkat alfa, dari ketiga tingkatan alfa ini, maka kita bisa memutuskan bahwa data variabel tersebut tidak stasioner pada kategori in level. Nah, ketika tidak stasioner pada kategori in level, baru kita turunkan pada kategori first difference, pengujian stasionaritasnya dengan metode yang sama, membandingkan nilai probabilitas dengan tiga tingkatan alfa ini. Nah, kalau masih tidak stasioner juga, maka kita turunkan pada kategori pengujian stasionaritas di kategori second difference dengan model yang sama, yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas tersebut atau nilai uji stasionernya. Nah, selanjutnya ketika tadi yang dilakukan adalah tidak stasioner pada kategori in level, dalam artian stasionernya pada kategori diferensi data, maka selanjutnya kita harus menguji kointegrasi. Nah, pengujian kointegrasi ini digunakan untuk melihat apakah variabel yang kita gunakan dalam penelitian itu memiliki hubungan antar variabel. Nah, kemudian selain itu juga digunakan untuk
mengetahui apakah variabel yang digunakan memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang. Jadi kita bisa melihat pengaruh jangka panjangnya seperti apa ketika kita melakukan uji kointegrasi. Nah, setelah uji kointegrasi kita bisa langsung masuk kepada uji VAR atau uji VCM. Sesuai dengan proses pembentukan model VAR tadi, kalau semisal dia stasioner pada kategori in level seluruh data variabel, maka bisa langsung diuji dengan VAR. Tapi kalau semisal tidak stasioner, sebagian atau seluruh data variabel itu tidak stasioner pada kategori in level, maka kita harus menguji model tersebut dengan uji kointegrasi, harus melalui proses tahap pengujian selanjutnya, yaitu uji kointegrasi. Nah, setelah uji kointegrasi selesai, maka kita bisa menguji model tersebut dengan uji VAR atau VCM. Nah, uji VAR sendiri itu digunakan untuk melihat apakah data variabel itu berpengaruh terhadap variabel yang lain. Jelas, karena ini merupakan bagian dari regresi. Nah, kalau kita nanti di akhir nanti saya akan berikan tampilan hasil output analisis dengan menggunakan program Evius. Nah, angka atau nilai yang berada dalam tanda kurung seperti ini itu merupakan standar error. Nah, tapi kalau tanda kurungnya adalah seperti ini, nah ini berarti nilai tersebut adalah nilai T uji atau nilai T hitung. Nah, perlu diperhatikan lagi, kriterianya adalah variabel akan berpengaruh apabila nilai T uji atau nilai T hitung itu lebih dari 2 nilainya. Perhatikan, ini adalah kriteria yang harus dicapai. Kalau semisal nilai T hitungnya adalah lebih dari 2, maka variabel berpengaruh. Jadi kita bisa melihat data dari standar errornya dan juga nilai T hitungnya atau nilai T uji. Nah, selanjutnya adalah teknik interpretasi VAR. Teknik interpretasi VAR yang pertama adalah impulse response. Nah, impulse response ini salah satu analisis penting di dalam model VAR. Kenapa? Karena dengan menggunakan analisis impulse response ini, kita bisa melacak respon dari masing-masing variabel endogen atau masing-masing variabel independen, variabel dependen di dalam sistem VAR. Karena adanya gonjangan atau shocks atau perubahan di dalam model variabel gangguan atau error. Nah, di samping itu, analisis impulse response juga akan menggambarkan seberapa pentingnya setiap variabel di dalam sistem VAR karena adanya shocks. Shocks itu maksudnya di sini adalah perubahan atau goncangan pada suatu variabel. Analisis impulse response akan melacak respon dari variabel endogen di dalam sistem VAR karena adanya gonjangan atau shock atau perubahan di dalam variabel gangguan atau error. Jadi nanti teknik impulse response ini akan digambarkan dengan model grafik. Nanti kita hanya membaca bagaimana pengaruh variabel dependen ketika variabel yang lain atau variabel eksogen atau variabel independen itu mengalami goncangan atau mengalami shock atau mengalami perubahan nilai di dalam variabel tersebut. Nanti kita bisa melihat bagaimana respon dari variabel dependennya. Nah, kemudian selanjutnya varian decomposition. Nah, untuk teknik varian decomposition kita bisa menggunakan sebenarnya ada dua yang bisa kita gunakan, yaitu dengan metode tabel ataupun grafik. Cuma yang biasa digunakan dalam teknik varian decomposition ini adalah dengan menggunakan tabel. Nah, teknik varian decomposition ini berguna untuk memprediksi kontribusi persentase varian dari setiap variabel karena adanya perubahan variabel tertentu di dalam sistem VAR. Nah, nanti di dalam itu nanti kurang lebih nanti kalau di regresi biasa kita bisa melihat dari nilai koefisien. Nilai koefisien itu kan akan menggambarkan bagaimana pengaruh dari suatu variabel independen, seberapa besar pengaruhnya suatu variabel independen itu bisa mempengaruhi dari variabel dependen.
Nanti teknik varian decomposition kurang lebih sama, hampir sama cara membaca tabelnya seberapa besar. Nanti ketika pada periode sekian pengaruh dari suatu variabel adalah sekian persen. Nanti pada periode kedua nanti ada variabel lain yang berpengaruh masing-masing sebesar berapa persen dan berapa persen. Nah itu kurang lebih nanti varian decomposition akan menggambarkan atau memprediksi kontribusi persentase dari setiap variabel yang ada di dalam model VAR atau dalam model VCM. Nah, selanjutnya adalah Granger Causality Test. Nah, Granger Causality Test ini adalah teknik analisis yang digunakan untuk mencari hubungan sebab akibat. Jadi kalau hubungan sebab akibat berarti dia adalah mencari hubungan dua arah. Apakah setiap variabel yang ada di dalam model itu saling berhubungan atau tidak. Nanti kita akan menggunakan yang namanya uji F dan nilai probabilitas untuk mencari hubungan kausalitas atau menguji kausalitas ini atau hubungan sebab akibat. Nah, selanjutnya vector error correction model. Nah, vector error correction model seperti yang tadi singkat saya jelaskan bahwa vector error correction model ini merupakan bagian atau merupakan struktur lain dari model vector autoregression, sehingga VCM ini disebut juga model VAR yang non struktural atau tidak terstruktur, sehingga model atau formula atau persamaan yang digunakan dalam vector error correction model ini sama dengan vector autoregression. Nah, spesifikasi VCM merestriksi hubungan perilaku jangka panjang antar variabel yang ada agar konvergen ke dalam hubungan kointegrasi, namun tetap membiarkan perubahan-perubahan dinamis di dalam jangka pendek. Terminologi kointegrasi ini dikenal sebagai koreksi kesalahan atau error correction karena bila terjadi deviasi terhadap keseimbangan jangka panjang akan dikoreksi secara bertahap melalui penyesuaian parsial jangka pendek secara bertahap juga. Nah, selanjutnya kita akan melihat beberapa output hasil analisis VAR dalam program EFUSE. Nah, yang pertama ini merupakan salah satu contoh ketika kita melakukan uji stasionaritas dengan menggunakan metode Augmented Decay-Fuller atau ADF pada kategori level. Nah, di sini kita bisa lihat nol hipotesisnya adalah DPK has a unit truth. Di sini hanya DPK saja. DPK has a unit truth. Nol hipotesisnya, kemudian kita bisa lihat ini nilai probabilitasnya. Nilai probabilitasnya ini adalah uji T statistiknya untuk membandingkan apakah dia stasioner pada kategori level atau tidak. Nah, sebenarnya ini kita bisa membandingkan uji T ini dengan T tabel, seperti kita menguji secara parsial beberapa regresi yang ada di metode regresi biasa atau regresi berganda. Tapi paling gampangnya adalah kita bisa melihat nilai probabilitasnya. Kalau nilai probabilitasnya kurang dari ketiga alfa ini, nilainya kurang dari ketiga alfa ini atau lebih kecil dari nilai ketiga alfa ini, maka dapat dikatakan bahwa data atau variabel tersebut stasioner pada kategori in level. Tapi kalau nilainya lebih besar berarti tidak stasioner pada kategori level, baru kita turunkan pada kategori selanjutnya, yaitu pada kategori first difference. Nah, selanjutnya adalah first difference stationer first difference dengan ADF. Nah, untuk masih sama sekali lagi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita bisa melihat nilai probabilitasnya. Paling gampang adalah kita bisa lihat